Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul taat karena takut atau kasih. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati yang terbuka dan ingin belajar. Kami ingin merenungkan arti kata ketaatan kepadamu, bukan karena rasa takut akan hukuman, tetapi sungguh-sungguh karena kasih yang murni kepadamu. Tuhan, bukalah mata hati kami untuk memahami kasih-Mu yang besar bagi kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dan hidup dengan sesuai kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam renungan pada hari ini, agar kami dapat menemukan sukacita dalam menaati akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin hidup dalam kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketaatan kepada Tuhan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun motivasi di balik ketaatan tersebut menjadi faktor yang penting yang membedakan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita taat karena takut akan hukuman atau karena kasih kita kepada Tuhan? Renungan hari ini akan membahas perbedaan antara ketaatan yang didasari rasa takut dan juga ketaatan yang didasari oleh rasa kasih, serta bagaimana kita dapat mengembangkan ketaatan yang lahir dari kasih hati kita kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum sebuah pesawat terbang atau kapal laut berangkat, biasanya diberikan petunjuk keselamatan kepada petugas dan itu diperagakan kepada para penumpang. Isinya adalah hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Penjelasan ini sangat penting dan ini mestinya dilakukan dengan serius oleh petugas yang ada dan juga diperhatikan dengan serius oleh para penumpang. Tetapi ada beberapa maskapai yang seakan melakukannya semata-mata karena takut dihukum jika melanggar undang-undang yang ada, dan bukan karena sadar akan pentingnya hal petunjuk keselamatan ini bagi seluruh penumpang. Mereka melakukannya dengan setengah hati dan terkesan asal-asalan. Demikian juga para penumpang, ada yang memperhatikan tetapi banyak juga yang tidak memperhatikan. Mungkin karena sudah terlalu sering menyaksikan peragaan soal petunjuk akan keselamatan ini. Sama seperti beberapa maskapai tersebut, banyak orang-orang kita sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan semata-mata karena takut pada Tuhan. Mereka takut kalau mereka tidak taat, mereka akan masuk neraka. Berkat Tuhan akan menjauh atau dicibir oleh komunitas persekutuan kita, atau ditegur oleh pemimpin gerejanya, dan masih banyak alasan-alasan yang lainnya. Akibatnya, mereka melakukan firman Tuhan dalam keterpaksaan. Apakah ketaatan yang dalam keterpaksaan demikian ini menyenangkan hati Tuhan? Mari kita baca Roma pasal 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini,
dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, seringkali ketaatan kepada Tuhan itu dihubungkan dengan rasa takut. Jika takut akan hukuman, jika tidak taat, takut akan neraka, atau takut akan murka Tuhan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa ketaatan yang sejati kepada Tuhan bukanlah didasari oleh rasa takut, melainkan oleh rasa kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku, ada beberapa pelajaran penting tentang melakukan ketaatan dengan kasih pada perintah Tuhan. Yang pertama, kasih sebagai motivasi utama. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kasih adalah dasar dari semua perintah Tuhan. Perintah-perintah seperti jangan berzinah, jangan membunuh, dan jangan mencuri. Semuanya itu berakar pada perintah utama untuk kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepadanya karena kita ingin menyenangkan Dia. Bukan karena takut akan hukuman dari Tuhan, tetapi ketaatan kita karena kasih kita dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada Tuhan karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Bukan karena takut atau karena takut dihukum atau takut karena berkat kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kita ingin hidup dengan cara yang selaras dengan kehendaknya karena kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, ayat ini seringkali disebut sebagai Mazmur kasih dan merupakan salah satu bagian Alkitab yang terkenal dan digemari, sering dikhotbahkan. Kasih sebagai motivasi yang utama. Kasih bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga suatu tindakan yang nyata. Kasih adalah motivasi utama yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan menolong orang lain dengan tulus. Kasih yang sejati tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu memikirkan akan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Kasih dapat mengalahkan kebencian, dapat mengalahkan ketakutan, dan dapat mengalahkan keputusasaan. Saat kasih mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, marilah kita semua berusaha untuk hidup dalam kasih dan menjadikan kasih sebagai motivasi utama dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, ketaatan yang tulus dan sukarela. Ketaatan yang didasari oleh kasih adalah ketaatan yang tulus dan sukarela. Kita taat bukan karena terpaksa, melainkan karena kita ingin melakukan apa yang benar. Kita taat dengan sukacita dan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan yang besar kepada kita. Contoh terbaik dari ketaatan karena kasih ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dia taat kepada Bapanya di surga, meskipun dia tahu bahwa ketaatan itu akan membawanya kepada kematian di kayu salib. Yesus taat karena Yesus mengasihi Bapanya dan dia mengasihi kita semua, manusia semuanya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku, ketaatan kepada Allah merupakan salah satu pilar yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun ketaatan yang dimaksud bukan sekedar kepatuhan tanpa makna, melainkan suatu ketaatan yang tulus dan sukarela, yang lahir dari hati, yang diubahkan oleh kasih Allah Bapa kita. Ketaatan yang tulus didasari oleh kasih kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Ketaatan ini bukan karena paksaan atau rasa takut, melainkan karena keinginan untuk menyenangkan hati Allah Bapa dan meneladani teladan Yesus Kristus. Ketaatan yang tulus tidak mencari imbalan atau mencari pengakuan dari manusia, melainkan sungguh-sungguh kita fokus pada melakukan kehendak Allah dengan hati yang murni. Sedangkan ketaatan yang sukarela adalah ketaatan yang dilakukan dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Ketaatan ini tidak terasa seperti beban, melainkan sebuah kehormatan dan hak istimewa untuk dapat melayani Allah dan melayani sesama kita. Ketaatan yang sukarela didorong oleh rasa syukur dengan hati yang sukacita atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Saudaraku, apa hubungan ketaatan dan kasih persaudaraan itu? Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 menghubungkan ketaatan dengan kasih persaudaraan. Ketaatan kepada Allah menghasilkan kasih yang tulus dan ikhlas kepada sesama. Kasih persaudaraan ini bukan hanya sebatas rasa simpati atau empati, melainkan kasih yang nyata dalam tindakan dan pengorbanan yang kita lakukan. Bagaimana kita dapat menerapkan ketaatan yang tulus dan sukarela dalam kehidupan kita sekarang ini? Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memperdalam hubungan dengan Allah. Semakin kita mengenal Allah melalui kebenaran firman-Nya dan doa-doa yang kita naikkan, semakin kita diubahkan oleh kasih-Nya dan semakin kita termotivasi untuk taat kepada Tuhan. Semakin Anda mengenal Tuhan, maka semakin Anda mengasihi Tuhan. Semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin Anda ingin taat kepadanya. Yang kedua, memiliki hati yang bersyukur. Mengingat kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita akan mendorong kita untuk taat kepadanya dengan penuh sukacita. Yang ketiga, melatih diri untuk mengasihi sesama. Kita dapat mulai dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti keluarga, teman, sahabat, rekan pelayanan, rekan sekerja, dan masih banyak lagi. Yang keempat, hidup menjadi teladan. Kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam melakukan ketaatan dan juga kasih persaudaraan. Orang lain akan melihat bagaimana kita begitu peduli, begitu mengasihi. Dan ini sebagai ungkapan kita sebagai anak-anak kebenaran Tuhan. Yang kelima, belajar firman Tuhan. Belajarlah untuk melihat perintah Tuhan itu sebagai ungkapan kasih kita. Perintah-perintah Tuhan bukan untuk membatasi kita, melainkan untuk melindungi dan memberkati kita, saudaraku. Dengan belajar, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Yang keenam,
Minta pimpinan Roh Kudus. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk memberikan Anda kasih dan kekuatan untuk kita dapat selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak dapat mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena iblis tidak menginginkan kita taat kepada Tuhan. Dunia ini akan menarik kita untuk kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Maka kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk melakukan firman-Nya bukan dalam ketaatan yang dilandasi oleh rasa takut, melainkan karena didorong oleh rasa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Kalau kita memiliki kasih, kita akan menjalankan firman Tuhan dengan kerelaan dan dengan kemauan. Bukan itu saja saudaraku, kasih akan membuat firman-Nya itu tersebut mengalir secara alami dalam hidup kita. Ketaatan yang demikianlah yang didasari oleh kasih yang membuat kita mau melakukannya dan bukan karena keterpaksaan. Ini sesungguhnya adalah ketaatan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ketaatan yang tulus dan sukarela adalah buah dari hati yang sudah diubahkan oleh kasih Allah. Ketaatan ini menghasilkan kasih persaudaraan yang nyata dan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin dengan sangat erat. Taat karena mengasihi Tuhan adalah ketaatan yang sejati dan yang berkenan kepadanya. Ketika kita taat karena kasih, kita akan mengalami sukacita dan kedamaian yang sejati dalam hidup kita di dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang telah diwujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan, kami merenungkan firman-Mu tentang taat karena mengasihi-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami taat kepadamu karena rasa takut akan hukuman atau kami akan kehilangan berkat-berkat dari Engkau. Kami takut akan neraka, takut akan murka-Mu, dan takut akan konsekuensi dari ketidaktaatan kami. Namun hari ini kami ingin belajar untuk taat kepadamu bukan karena takut, melainkan karena kami mengasihi Engkau. Kami ingin taat kepadamu karena kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memahami kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk merasakan kasih-Mu yang meresap dalam hati kami, sehingga kasih itu dapat menjadi motivasi utama kami untuk taat kepadamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin hidup dalam ketaatan yang penuh sukacita dan kedamaian, bukan ketaatan yang diliputi rasa takut dan rasa beban. Kami ingin hidup dalam ketaatan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolonglah kami untuk melihat wajah-Mu dalam setiap orang yang kami temui dan untuk memperlakukan mereka dengan kasih dan hormat. Kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam kasih, kami akan semakin taat kepadamu dan semakin mencerminkan kasih-Mu kepada dunia. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini.
dan bawa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami dapat mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal masalah hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semuanya. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat saudara semua, supaya renungan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.